Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal review smartwatch terbaru dari DT ini guys. Ini adalah DT8 Ultra. Beberapa waktu lalu gue udah bikin video unboxingnya yang ASMR ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video unboxingnya, better kalian lihat dulu video unboxingnya supaya teman-teman bisa tahu isi di dalam kotaknya itu seperti apa, ada apa aja. Sebelum kita mulai videonya, karena pas gue bikin video ini sudah mendekati hari Lebaran, gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan hari raya Lebaran. Selamat berlibur, selamat merayakan hari raya Lebaran. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih guys. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai video reviewnya DT8 Ultra guys. Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, dari tadi gue udah pakai smartwatchnya. Ini adalah DT8 Ultra. Yang gue suka dari smartwatch ini pertama dari build materialnya ya, karena di bagian bodinya ini terbuat dari metal, di bagian belakangnya memang masih terbuat dari plastik ya untuk back case-nya. Sekarang kita mulai bahas dari tampilan fisiknya dulu ya. Di bagian sebelah kanan dari smartwatch-nya di sini ada tombol crown ya. Kalau misalnya kita puter-puter tombolnya, di sini akan mengganti watch face-nya. Watch face yang ada di smartwatch ini ada 7. Kalau misalnya dirasa watch face-nya kurang, kalian bisa langsung download aja aplikasinya namanya Wear Pro. Di sana banyak banget pilihan watch face-nya dan juga bisa di custom menggunakan foto atau gambar yang kalian inginkan. Di bawah dari tombol crown-nya ini di sini ada recent app ya. Jadi di smartwatch ini gue sukanya ada recent app background kayak gini. Jadi buat teman-teman yang pengen ngeliat atau masuk ke menu yang sebelumnya udah pernah digunakan recent app-nya, kalian bisa masuk ke tombol yang di bawah crown ini. Karena di sini nanti ada beberapa recent app yang terakhir kalian buka. Kemudian di tengah-tengahnya di sini ada mikrofon ya, karena smartwatch ini sudah mendukung Bluetooth call dan WhatsApp call guys. Jadi buat teman-teman yang mencari handphone yang bisa mengangkat WA call atau WhatsApp call, smartwatch ini sudah bisa ya. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada action button dan juga ada speakernya kayak gini guys. Kalau misalnya kita klik action button yang berwarna orange ini akan masuk ke beberapa menu sport yang ada di smartwatch ini, seperti walking, running, cycling, rope skipping, badminton, basketball, football, indoor running, yoga, free training, dan elliptical. Jadi lumayan ada banyak ya aktivitas sport yang bisa dibaca di smartwatch ini. Bagian bawah dari smartwatchnya di sini ada beberapa sensor dan di bagian strapnya ini terbuat dari karet kayak gini. Tampilannya kalau menurut gua secara build material lumayan oke ya, lumayan bagus build materialnya. Untuk ukuran strapnya sendiri ini 21,5 mm dan untuk mengganti strapnya tuh gampang banget. Kalian tekan aja button lock yang ada di bagian bawah dari smartwatchnya, kemudian kalian tinggal slide aja atau geser. Dan strapnya ini bisa digonta-ganti dengan strap yang ukurannya sama ya, 21,5 mm guys. Secara dimensi smartwatch ini tuh kalau menurut gue lumayan besar ya, cocok banget buat teman-teman yang mempunyai pergelangan tangan besar. Untuk dimensinya sendiri ini 49 x 43 dengan ketebalan 11,5 mm. Dan kalau misalnya di pergelangan tangan gue yang besar, ini pas ya, di pergelangan tangan gue tuh proporsional dan juga fitur raise to wake-nya juga bekerja dengan sangat optimal guys. Nah, ini poin-poin yang gue suka ya. Untuk bobotnya sendiri beserta dengan strapnya, smartwatch ini mempunyai bobot atau berat 46 gram. Jadi nggak terlalu enteng dan juga nggak terlalu berat ya. Di pergelangan tangan juga dipakai dengan jangka waktu yang agak lama, juga ini masih oke banget. Nggak membebani pergelangan tangan kalian. Untuk kapasitas baterainya sendiri 280 mAh. Kalau misalnya kalian tidak aktifkan fitur always on display-nya, baterainya bisa bertahan 3-5 hari. Tapi kalau misalnya kalian aktifkan fitur always on display-nya, bisa bertahan 1-2 hari aja. Jadi lumayan boros ya kalau misalnya kalian aktifkan fitur always on display-nya. Ya, smartwatch ini sudah ada fitur always on display-nya. Harganya tuh 500-800 ribuan ya kalau gua cek di market ya. Sudah dapat always on display, build materialnya cakep kayak gini guys. Oke, kita belum masuk ke kesimpulan ya. Kita lanjut lagi ke reviewnya nih guys. Sekarang kita ngomongin layar yang ada di smartwatch ini. Untuk tipe layarnya itu IPS dengan lebar 2,0 inci ya. Dan resolusinya 420 x 485 pixel. Resolusinya kalau menurut gue udah lumayan bagus. Resolusi yang sebesar itu kalau misalnya kita lihat grafis yang ada di smartwatch ini tuh lumayan tajam ya. Gue nggak ada komplain sama sekali tentang grafis yang ada di smartwatch ini. Cuma memang gue agak sedikit kurang sreg dengan
pemilihan font yang ada di smartwatch ini. Karena kalau menurut gue pemilihan fontnya itu masih biasa banget gitu ya. Kalian bisa pilih 11 UI interface yang ada di smartwatch ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti menu tampilannya, kalian tinggal masuk aja ke menunya, kemudian pilih menu style. Di sini ada banyak banget pilihan tampilannya. Ada yang berbentuk honeycomb, kemudian juga ada berbentuk lingkaran dan lain sebagainya. Ada 11 cuy, lumayan banyak ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang gampang bosen ya, bisa digonta-ganti sesuai dengan selera kalian guys. Sebelum kalian gunakan smartwatch ini, kalian download dulu aplikasi bawaannya yaitu Wear Pro, kemudian kalian sinkronisasi atau konekin smartwatchnya dengan aplikasinya atau dengan handphone kalian melalui jaringan Bluetooth. Cara konekinnya itu gampang banget, kalian tinggal add device aja di aplikasinya Wear Pro, kemudian nanti aplikasinya akan membaca smartwatch yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya udah muncul, kalian tinggal konekin aja. Ketika kalian udah konekin aplikasinya, kalian juga konekin untuk speaker Bluetooth-nya. Karena kalau misalnya kalian membeli sebuah smartwatch yang sudah mendukung Bluetooth, kalian harus mengkoneksikan dua ya. Yang pertama itu smartwatch-nya, yang kedua adalah speaker Bluetooth-nya. Kalau misalnya kedua hal tersebut sudah terkoneksi, smartwatch-nya bisa langsung digunakan nih guys. Oh ya, buat teman-teman yang masih nanya ya gimana cara setting pengaturan jamnya, kalau misalnya kalian udah konekin ke handphone kalian melalui aplikasinya, otomatis nanti waktunya akan mengikuti waktu yang ada di smartphone kalian. Jadi kalian nggak usah bingung lagi ya. Sekarang kita masuk ke cara penggunaannya. Kalau misalnya kita swipe down ya, di sini ada beberapa shortcut menu yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama di sini ada pengaturan tingkat kecerahan layarnya. Sebelah kanannya lagi di sini ada i ya. Kalau misalnya kita klik di sini akan masuk ke barcode seperti ini. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada do not disturb. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada musik controller kayak gini. Setelah kita swipe left, di sini ada beberapa shortcut menu. Yang pertama di sini ada menu data. Kemudian di sini juga ada pengaturan temperatur suhu tubuh. Kemudian di sini juga ada heart rate monitor. Kemudian juga di sini ada weather. Kalian juga bisa mengcustom tampilan yang ada di smartwatch ini. Kalau misalnya kita swipe right, di sini akan muncul layar setengah seperti ini. Di sini ada beberapa shortcut lagi ya. Di sini bisa masuk ke message. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada Bluetooth call. Kemudian juga di bawahnya lagi di sini ada beberapa recent apps yang terakhir kalian buka nih guys. Nah, untuk masuk ke menu utamanya kalian tinggal swipe up aja. Di sini menu yang gue pilih yang berbentuk list memanjang ke bawah kayak gini. Di menu yang paling atas di sini ada phone ya. Kalau misalnya kita klik di sini masuk ke interface untuk dial call. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada message notification dan tampilan phone-nya seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada kontak. Kemudian di sini ada call record. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada fitness data. Di bawahnya lagi di sini ada menu sport. Kalau misalnya kita klik di sini masuk ke beberapa sport mode yang ada di smartwatch ini yang bisa dibaca ya. Ada cycling, road skipping, badminton, indoor running, yoga ya, free training, elliptical. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada heart rate monitor. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada ECG nih guys. Di bawah ECG di sini ada blood pressure dan juga blood oxygen. Fitur kesehatannya lumayan lengkap ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan fitur kesehatannya dengan lebih maksimal lagi guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada NFC, air pressure dan music controller. Di dalam music controller ini di sini ada button untuk play. Kemudian juga ada button untuk pause, next, dan preview. Sayangnya belum bisa menaikkan dan menurunkan volume ya guys. Bagian bawahnya lagi di sini ada sleeping monitoring. Kalau kita klik di sini ada beberapa data terkait dengan kualitas tidur teman-teman semua. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada weather, kemudian ada my QR code. Di bagian bawahnya lagi di sini ada GPS motion. Nah, jadi fitur GPS motion ini di smartwatch ini tuh bukan berarti smartwatchnya punya dual GPS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melakukan activity running atau outdoor activity, kalian tetap harus bawa handphone kalian karena di smartwatchnya sendiri belum terpasang GPS. GPS motion di sini adalah untuk menampilkan rute lari atau rute activity outdoor yang terakhir kalian lakukan. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada time ya. Kalau misalnya masuk ke time di sini bisa disetting ya. Jadi untuk men-setting time yang ada di smartwatch ini bisa dua. Yang pertama kalian konekin langsung atau kalian setting manual kayak gini. Kalian bisa setting tanggal, udah gitu jam, udah gitu time formatnya bisa disetting juga. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada voice assistant ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada alarm, flashlight, emergency contact person. Jadi kalau misalnya kalian sudah men-setting emergency kontaknya itu siapa, kalian tinggal klik aja SOS ini, otomatis nanti akan meng-call atau mendial emergency kontak yang sudah didaftarkan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada kalkulator, find phone. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada latihan pernapasan, ada massager juga ya, bisa memijit-mijit gitu. Jadi kalau misalnya kita klik bergetar-getar gitu ya di bagian smartwatchnya. Kemudian juga ada fitur lady assistant ya untuk wanita. Kemudian di sini ada menu style yang tadi. Temperatur, countdown, game, ada game juga guys.
Kalau misalnya kita klik di sini ada 2 game, puzzle dan Whack-A-Mole. Oke, di bawahnya lagi di sini ada setting. Nah, di bagian setting ini juga lumayan lengkap ya. Yang pertama di sini ada language. Ini mulai ada bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya gue cek dulu sebentar, nggak ada ya. Tidak ada bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa China, Belanda, Spanyol, Portugis dan lain sebagainya, tapi bahasa Indonesia belum ada, guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada dial switch untuk mengganti watch face ya. Jadi bisa pakai menu ini atau kalian tinggal putar aja di bagian crown-nya. Bagian bawahnya lagi di sini ada screen on and screen off. Sama di sini ada bedside lamp, kemudian di bagian bawahnya lagi ada screen off. Kalau misalnya kita klik screen off, di sini ada beberapa menu style ya, berbentuk digital atau analog. Kalau misalnya kita aktifkan di bagian atas ini, otomatis always on display-nya itu akan aktif ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada pengaturan screen time off-nya. Di sini settingannya mulai dari 5 detik sampai 30 detik. Atau di sini ada keep bright. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada vibration intensity, bisa kalian setting level 1, 2, 3. Di bagian bawahnya lagi di sini ada mode selection, ringtone setting ya, bisa kalian setting ringtone-nya. Di bawahnya lagi di sini ada factory reset. Oke. Tampilan menu settingnya seperti itu. Jadi isi di dalam smartwatch-nya seperti itu, guys. Menurut kalian gimana? Lengkap apa nggak smartwatch-nya? Sekarang kita masuk ke kesimpulannya nih, guys. Dengan rentan harga 500 sampai 800 ribuan, kalau menurut gua ini adalah produk yang mateng banget ya. Dan kalau menurut gua dari segi build material oke, dari segi software-nya juga oke, dari segi fiturnya juga lumayan lengkap ya. Bisa WA call, bisa juga Bluetooth call, kemudian juga fitur kesehatannya juga lengkap ya. Ada temperatur suhu dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang seharusnya ada di dalam sebuah smartwatch, di smartwatch ini tuh sudah ada gitu ya. Jadi kalau menurut gue ini udah paket lengkap banget smartwatchnya. Menurut teman-teman gimana? Kalau teman-teman punya pendapat lain tentang smartwatch ini atau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tulis pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah nih, guys. Nah guys, mungkin cukup sekian review kita tentang DT08 Ultra ini. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys, tetap semangat.